Banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus perundungan ini, teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak, Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sini gua Muhammad Syarul Ramadhan Yambale Putra akan membawakan podcast yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita, yaitu tentang bullying. Nah, jadi kita akan manggil nih narasumber yang katanya pernah tuh nyaksiin teman di sekolahnya yang terjadi bullying. Mari kita panggil narasumber tersebut. Oke, kenalin, nama gue Zakia Sri Utami, biasa dipanggil Kia. Nah, gue di sini pengen ceritain pengalaman gue selaku orang yang lihat langsung gimana temen gue dibully. Nah, coba dong ceritain tentang pengalaman Kia sewaktu di sekolah yang katanya temennya dibully itu. Dampak sama sebab awalnya dia dibully itu karena apa? Jadi awalnya ini gue kan masuk nih kelas 10 di SMA. Nah terus gue nih nemu satu temen gue nih yang beda gitu dari kita. Dia tuh hidupnya emang sederhana banget ya, bisa dibilang kurang mampu. Nah jadi setiap harinya itu dia di sekolah itu bantuin keluarganya jualan gorengan. Nah pas jualan gorengan ini adalah teman-teman gue tuh kayak ngerasa nggak suka, risih gitu sama dia. Terus kayak jadinya ngebully dia gitu. Terus pas ngebully nih ya adalah pernah dia tuh sampai kayak ngambil gorengannya tapi nggak bayar, habis itu dilempar-lemparin gitu. Terus temen gue nih yang jualan gorengan ini cuman bisa nangis gitu. Tapi ya temen-temen yang lain gue ini nggak pada ngerasa bersalah gitu. Nah terus habis itu jadi temen gue ini yang jualan gorengan kayak mulai ngerasa minder, terus kayak ngerasa sendiri gitu. Terus setelah 1 semester kita sekolah, dia tuh udah nggak masuk lagi, soalnya nggak tahu kenapa. Tapi kata guru gue sih dia nggak bisa ngelanjutin pendidikannya, soalnya keterbatasan dana gitu ya. Oh jadi gitu, temannya Kia berarti yang dibully itu dia gara-gara jual gorengan karena untuk bantu ekonomi keluarganya. Nah kan di situ kan Kia sebagai saksi ya. Kenapa pada saat dia dibully Kia nggak ada rasa pengen ngebelain dia tuh? Iya waktu itu kan gue kan masih kelas 10 juga ya. Jadi kayak gue tuh belum punya banyak temen juga. Jadi gue takut kalau ngebantuin dia tuh nanti gue ikutan dibully gitu. Jadi gue ngemilih buat diem aja gitu. Nah abis itu abis 1 semester itu kan dia udah nggak mau sekolah lagi ya. Terus gue tuh kayak mulai ngerasa bersalah gitu. Kenapa sih gue tuh waktu itu nggak ngebantuin dia gitu. Adalah gitu rasa pengen ngulang gitu, nemenin dia gitu, ngebantuin dia. Tapi ya gitu kan nggak bisa diulang lagi ya. Jadi ya gue pengen minta maaf aja sih ke dia kalau ketemu gitu. Nah coba nih kita panggil psikolog. Gimana sih menurut pandangan psikolog tentang bullying di era zaman sekarang? Kepada psikolog silahkan masuk. Ya kenalin, nama gua Amel, gua di sini sebagai psikolog. Nah, jadi bullying tuh merupakan perilaku menyakiti seseorang secara sengaja dan berulang-ulang. Baik itu secara verbal, baik itu secara fisik, verbal maupun psikologis. Contohnya nih tadi seperti yang diceritakan oleh pengalaman Kia. Nah, di situ Kia kan nyeritain kalau dikucilin. Nah, itu termasuk bullying verbal. Nah, dampaknya nih nggak main-main, terutama ke kesehatan mental korban. Nah, korban ini bisa jadi stres, cemas, depresi.
bahkan bisa dalam jangka panjang. Bahkan korban nih bisa ngerasa kalau dirinya tuh udah gak berharga di lingkungan sosial. Jadi kan banyak kan kayak sekarang kasus-kasus orang yang dibully nih pada bunuh diri. Nah, mereka nih udah kayak gak kuat gitu, udah depresi, makanya mereka udah bunuh diri gitu. Nah, jadi kita nih kalau ngelihat orang dibully nih, kita jangan diam aja. Kita nih kayak nyari dulu orang yang dapat kita percaya, contohnya kayak guru, orang tua, atau teman yang bisa kita percaya. Jadi kita minta bantuan lah buat orang yang dapat kita percaya buat nyegah pembulian itu. Jadi gitu. Oh, jadi menurut pandangan dari psikolog nih tentang bullying, itu yang menjadi korban bisa merusak mental orang tersebut. Apakah itu orang itu jadi stres, apa jadi tertekan gara-gara bullying tersebut. Nah, jadi kesimpulannya berarti bullying itu ada beberapa macam berarti ya. Seperti fisik yang nanti bakal ngaruhnya ke mental gitu. Nah, jadi pada zaman sekarang itu kita jangan sampai jadi pelaku bullying tersebut, karena dampak yang akan diterima oleh korbannya mempengaruhi nanti kedepannya atau untuk masa depan. Ini dari kejadian yang tadi sudah diceritakan oleh narasumber dan sudut pandang dari psikolog, jadi kita bisa ambil sisi baiknya. Semisal ada kejadian seperti yang narasumber ceritakan seperti tadi, melihat temannya yang dibully, kita mau gak mau harus ngebelain dia, soalnya bakal ngaruh ke mental yang korbannya dan akan mengaruh ke depannya. Akhirnya sampai juga di penghujung acara. Mungkin cukup sekian podcast singkat dari gua tentang bullying. Semoga kita semua bisa mengambil sisi baiknya. Gua Muhammad Syarul Ramadhani Ambali Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.